bahasa ternyata dia pernah ngatain saya lonte yang mulai di sosial medianya. Terus sanksi pidana ternyata kita fokus saja ya. Ini langsung aja. Saya ini mungkin berhubungan juga dengan Reza Gladys, saya nggak tahu. Tapi jawaban apa yang ditanya apa jawabannya muter-muter ke situ aja. Tapi nggak apa-apa. Oke, saksi ahli KPK, saya mau bertanya, apabila tindakan dilakukan untuk membeli sebuah aset atas nama sendiri ataupun atas nama perusahaan milik sendiri, dapatkah hal tersebut masuk ke dalam unsur dugaan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan? Silakan. Baik, terima kasih. Kembali ke awal yang mulia, harus dilihat terlebih dahulu bertindaknya atau dilakukannya transaksi apakah berasal dari hasil tindak pidana atau bukan. Baru bisa dikatakan untuk pencucian uang atau bukan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan bodoh saya ya. Saya nggak tahu misalnya. Saya mau bertanya sama yang ahli. Tadi ahli selalu bilang uang itu dari tindak pidana kejahatan atau enggak, ya kan? Dan saat saksi ahli di BAP itu, apakah saksi ahli diperlihatkan BAP keseluruhan atau hanya sepenggal-sepenggal saja? Kami disampaikan namanya kronologis. Hanya kronologis, tidak didengarkan rekaman atau isi BAP, tidak ya? Kronologis langsung dari penyidik. Berarti kalau dari penyidik, ada penyidik menyampaikan ke saksi ahli bahwasanya Reza Gladys Iwan yang menelpon teman saya yang bernama Ismail Marzuki lalu menawarkan diri untuk memakai jasa saya untuk mereview yang baik-baik, disepakati dari 5 miliar 4 miliar. Terus Reza sendiri yang menawarkan awalnya, yang saya tahu dari Maya karena Maya bercerita ke saya, awalnya malah Reza ingin memberikan semuanya secara cash, tapi Maya tidak mau karena Maya tahu saya punya cicilan rumah, saya sedang membeli rumah dan rumah itu asal atas nama saya sendiri, tidak disamarkan. Sejak awal rumah itu dari PT Bumi Wisesa itu atas nama Nikita Mildani, tidak disamarkan. Nah, itu menurut ahli gimana tuh? Karena dari awal kalau memang saksi ahli tadi dibilang diberikan semua kronologinya, berarti saksi ahli tahu dong kalau ada di BAP kata-kata, halo Nail, apa kabar? Ini Reza, mau minta tolong dong, bagaimana ya biar bisa ketemu sama Kak Nikita Mildani, mau silaturahmi dan lain-lain. Itu diperlihatkan, didengarkan? Ada kronologis, namun untuk proses yang ini kami berikan. Berarti hanya duduk soal tentang uang aja, tidak dari awal duduk perkaranya gitu. Ada, tapi tidak secara persis apa yang disampaikan. Berarti kalau dari awalnya ada mau silaturahmi, mau ketemu Nikita, gimana ya caranya, itu menurut ahli bisa masuk ke pasal 3 TPPU? Kami lupa persisnya terkait fakta. Semua saksi ahli yang di sini rata-rata lupa. Itu fakta. Silakan pertanyaan dilanjutkan. Pertanyaannya itu tadi, silakan saksi ahli jawab. Baik, tentu untuk melihat apakah pengetahuan pelaku tahu secara pasti sebuah tindak pidana atau patut menduga itu berasal dari hasil tindak pidana harus diuji. Berarti yang memberikan uang itu dong yang harus dicari tahu itu uangnya hasil dari tindak pidana atau tidak. Begitu maksudnya. Asal usul harus dicari apakah hasil tindak pidana atau tidak. Asal usul dari si Reza ini yang memberikan uang ini, uang itu dari hasil kejahatan atau tidak gitu. Berpindahnya uang dari A ke B itu. Sebentar ahli kan bilang menyembunyikan, ya kan? Di pasal TPPU ini yang sekarang ini adalah pasal 3 TPPU kan menyembunyikan, menyamarkan. Kalau ahli baca BAP-nya, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang disamarkan. Jadi itu bisa masuk ke pasal 3 TPPU. Saksi ahli baca BAP nggak sih? Mungkin saya bantu begini ahli kan tadi sudah menerangkan bahwa sudah mendengarkan kronologis dari penyidik. Kronologisnya tentunya dari desa sampai ada uang ke terdakwa kan begitu. Dari kronologis itu yang saudara dengarkan dari penyidik, ya, apakah dalam hal ini menurut ahli, dalam hal ini apakah ada penempatan, pentransferan, ya, untuk penyamaran sehingga adanya suatu tindak pidana pencucian uang atau tidak? Saya melihat ada.
Silakan dilanjutkan. Oke, saya mau dengerin, kan saksi ahli mungkin tidak didengarkan oleh penyidik ya, saya mau dengerin. Ini adalah percakapan pertama Saudara Reza Gladys kepada sahabat saya, itu bukan asisten ya Pak JPU, itu sahabat saya. Sebentar, bahwa ya, sebelum didengarkan katanya ke ahli dulu. Apakah saudara di penyidikan didengarkan suatu rekaman? Tidak. Ya. Kalau tidak ya nggak tahu juga kan begitu ya. Berarti saksi ahli ngapain? Jadi saksi ahli PPATK kalau nggak didengarin dari dulu soal pertama. Kalau kayak gitu penjara kan sama orang yang silakan pertanyaan ya. Ya pertanyaannya itu yang mulia. Saksi ahli dari awal sampai saksi ahli PPATK dia tidak membaca BAP-nya secara detail yang mulia. Dia cuma dikasih sepenggal yang bisa masuk. Jadi kita sudah melakukan bahwa ahli mau bertanya tentang rekaman ya. Sudah kita tanyakan dulu ke ahli apakah pernah mendengar rekaman. Kalau nggak pernah apa yang mau ditanyakan kan begitu. Saksi ahli penanggung jawaban Anda luar biasa loh. Ini di sini ada minta tolong. Saksi ahli lihat tidak? Ini fakta, ini bukan bikinan. Ini fakta Silakan dari Polda. pertanyaan selanjutnya. Ya berarti kalau ada minta tolong, terus yang menyepakati juga si Reza, terus dia juga yang meminta. Terdakwa ya, kita ingatkan pertanyaan. Silakan. Itu pertanyaannya yang mulia. Apa pertanyaannya? Nah, jadi bagaimana nih pidana asalnya kalau dari awal di sini ada permintaan tolong. Apakah bisa masuk pasal pencucian uang? Apakah ahli diperlihatkan surat yang ditunjukkan oleh terdakwa? Saya tidak tahu. Kan tidak tahu juga kan. Artinya begini. Makanya ditanyakan di BAP mana? Ditunjukkan bahwa ke sini aja kalau memang ada di BAP. Kan biar ahli ingat juga kan. Panik ya. Silakan menurut maju. Jangan ditanyakan segala sesuatu yang kami tidak pernah diperlihatkan. Kalau memang itu ada diperlihatkan di BAP penyidikan, kami lupa diingatkan. Tidak usah komentar dulu yang sudah ditunjukkan. Halaman 42. Tadi Anda bilang kan Anda diperlihatkan, Anda baca ya berarti ada permintaan tolong. Jadi di mana maksud tindak pidana pencucian uang? Ini sesuai fakta yang ada di kontrak. Ini kayaknya sebentar ya. Ini tadi dilihat nggak sih? Saya ceritain ya. Berkas itu sudah diajukan di hadapan majelis hakim. Penuntut umum, penasihat hukum dan ahli melihat nggak sih? Kalau ada diterangkan pertanyaan terdakwa, kalau nggak ada dijawab aja, nggak ada itu di BAP kan begitu. Sama-sama udah kita lihat loh, ada nggak tadi? Jangan berpolemik ya. Ada berkas, ada BAP, ada kata-kata. Di situ ada diterangkan. Apakah ada permintaan dari terdakwa kata-kata seperti itu? Ada tidak? Kan pertanyaan saya begini. Kalau ada, sekarang pertanyaan dari terdakwa silahkan dijawab. Kalau nggak ada ya bilang aja. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada apa, nggak usah jawab kan begitu. Selesai. Ada nggak di BAP? Ini yang ditanyakan di BAP ya. Kalau BAP ditanyakan harus kita izinkan kan begitu ya. Kalau nggak ada akan kita tolak juga. Lihat sini Pak, kan kesini bagiannya. Sebentar, selesai. Pertanyaan. Dan tolong penasihat hukum untuk diam ya, giliran terdakwa. Lanjutkan yang mulia, terima kasih. Nah,
isi rekamannya tadi mau saya puterin. Ada permintaan tolong di rekaman ini. Ini kan suaranya Reza, ya kan? Nah, terus sama Reza di WhatsApp lagi, baiknya gimana Mail, gitu kan? Nah, baiknya gimana tolong itu kan bagaimana baiknya gimana Mail itu kan sama aja meminta tolong, tapi di sini lebih perjelas ada kata tolongnya. Sebentar ya Pak. Sebentar, halo. Bukan. Sabar ya. Kalau semuanya diam ya, Cakap lu ya. silakan dilanjutkan. Iya, terus dibalas lagi sama Maknya, iya dok, aku Keberatan yang mulia itu untuk tindak pidana asal bukan dari ahli ini kan Sebentar ya. Kita tegaskan lagi, selama itu ada dalam BAP silakan. Nanti silahkan ahli yang menjawab, tentunya kan sesuai dengan keahlian ya. Kronologisnya kayak apa, yang menangkap keahlian saya itu apa, silahkanlah itu yang dijawabkan begitu. Silahkan dilanjutkan. ini soal asal usul ya Pak ya, kalau ngertiin. Terus si Reza Gladys bilang, baiknya gimana Mail? Terus Mail jawab, iya dong, aku cek dulu jadwalnya Kak Niki. Dia bilang gitu. Terus Mail jawab lagi, sama mau ketemu nanti, kepentingannya apa? Biar aku sampaikan ke Kak Niki. Ini jawaban Mail. Terus dibalas sama Reza, boleh Mail, mau silaturahmi Mail. Gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, tadi kan pasal 3 TPPU itu menyamarkan, ya kan? Itu kan Pak. Kalau ada kesalahan ini, apakah ada TPPU-nya Pak bisa masuk dalam menyamarkan pasal 3 TPPU? Baik yang mulia, kami sudah dijelaskan di awal tadi apa bentuk-bentuk memiliki tujuan menyembunyikan atau menyelamatkan. Yang penting di norma dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, pengetahuan pelaku terhadap asal usul tersebut, kalau itu ada pada dirinya, tinggal melihat apakah cara-cara transaksi yang dilakukan memiliki tujuan menyembunyikan menyelamatkan. Contoh di awal tadi sudah kami sampaikan. Bapak yang terhormat, Bapak ahli, pertanyaan saya jelas sekali di sini. Ada nggak menyamarkan Bapak di sini? Ini fakta loh Pak. Ini bukan berandai-andai sesuai pikiran Bapak. Ada nggak menyamarkan di sini Pak? Kalau Bapak tadi baca BAP ini. Ya baik. Di awal sudah menjelaskan yang mulia, pada dasarnya tujuan menyamarkan itu di dunia global dikenal juga dengan istilah umpan. Manakala ada sangkalan yang dilakukan, cukuplah dilihat dengan rangkaian dari perbuatan yang dilakukan. Misalkan tadi ada rekening, kenapa harus tunai? Ada rekening, kenapa harus langsung ke pihak ketiga? Nah, hal tersebut. Kalau permintaan Reza Gladys. Sebentar ya, terdapat. Sudah selesaikan dulu ya. Pertanyaan jawaban kan begitu, jangan jawaban belum selesai sudah mau tanya. Silakan dilanjutkan. Baik. Yang kedua tadi sudah memiliki rekening, kenapa harus langsung ke pihak ketiga? Di mana dalam tipologi pencucian uang, seseorang pelaku memiliki keinginan menjauhkan harta kekayaan dari diri si pelaku itu. Tapi Pak, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya, kalau yang meminta si Reza Gladys sendiri yang bilang, Mail ini mau dikasih ke semua ya, gitu. Dia sendiri bagaimana Pak? Iya. Berarti saya dijebak dong kalau gitu. Kembali ke dalil. Kalau saat itu saya menyetujui si Reza kasih ke semua, berarti saya dijebak dong. Saya bisa dikenain pasal lebih parah. Sebentar ya, sebelum dijawab, sebelum tanya lagi kita ingatkan ahlinya. Porsi ahli adalah memberikan pendapat, memberikan teori-teori tentang suatu masalah yang sedang berjalan. Tidak dalam memberikan pendapat tentang ini benar atau tidak. Masalah teori ini akan sesuai dengan fakta di persidangan atau tidak. Silahkan disimpulkan masing-masing oleh penuntut umum dan penasihat hukum. Begitu ya. Terima kasih. Jadi tidak dalam rangka membenarkan atau menyalahkan terdakwa. Kita ingatkan, gitu ya. Jadi saudara silahkan menjawab. Tentunya
dengan porsi yang seperti itu ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih ya mulia. Jadi pertanyaan saya, dari mana menyamakan kalau dari awal ada kesepakatan? Baik. Kami dalam kapasitas tidak menilai apa yang disampaikan, namun kami menjelaskan bahwasanya dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, pengetahuan pelaku atas asal usul uang dan pilihan transaksi yang dilakukan apakah memiliki tujuan menjadikan menyamakan. Bapak itu lagi terus jawabannya, nggak apa-apa. Selanjutnya, oke, menurut saudara ahli, apakah tindakan membeli rumah melalui program KPR termasuk ke dalam unsur placement atau penempatan, layering, pelapisan, dan integrasi, padahal transaksi tersebut jelas dilakukan atas nama pribadi ataupun perusahaan milik sendiri? Baik, dalam kacamata pasal 3 yang mulia, membayar untuk mendapatkan sebuah barang itu masuk ke kategori membelanjakan. Sudah kami sampaikan di awal. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam TPPU dalam TPPU dikenal wajib dilakukan dengan 3 tahapan yang saya pelajari selama di Rutan Pondok Bandung. Ada 3 tahapan yang dilakukan dalam TPPU. Yang pertama tadi seperti yang lawyer saya bilang, placement, layering, dan integrasi. Jadi terdakwa tolong juga diperhatikan ya. Tadi ahli sudah menjawab itu bukan tahapan, kan begitu ya. Silakan dicermati ya. Tapi yang saya baca itu tahapannya ada 3 dan harus di Ya kalau itu ditanyakan ke ahli lagi jawabannya sama. Itu bukan tahapan, kan begitu ya. Masalah nanti terdakwa menganggap itu tahapan, silakan di pembelaan kan. Bukan kata saya ini yang mulia, bukan kata saya, ini kata buku yang saya baca. Makanya kan begitu. Terdakwa dapat dari mana silakan, ahli dapat dari mana juga silakan, kan begitu. Silakan dilanjutkan. Ya, saya cuma mau tahu saksi ahli kan S3 hukum, jelaskan maksud dari 3 tahapan tersebut. Wajib dilakukan seluruhnya atau tidak? Baik, terima kasih. Sebagaimana kami sampaikan di awal tadi mulia, bahwasanya placement, layering, integration itu merupakan pola secara umum yang diberikan referensi di dunia global. Tahapan tidak, bukan. kan sejak awal begitu ya. Ya kita caranya enak, cara PP kita ya. Silakan dilanjutkan. Sudah cukup kan soalnya, silakan dilanjutkan terdakwa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam konteks layering, sebagaimana ahli jelaskan, ketika seseorang meminta uang atas imbalan jasa yang dilakukan kepada seseorang lainnya untuk mentransfer ke sebuah rekening perusahaan yang notabene rekening perusahaan tersebut adalah rekening perusahaan yang terdaftar dan sah di mata hukum. Apakah hal tersebut layering ini yang dimaksud dalam usaha menyamarkan asal-usul harta kekayaan? Baik, kami sampaikan di awal bahwasanya berpindahnya uang itu memiliki alasan. Apakah transaksi yang dipilih memiliki motif agar pelaku tidak ingin ketahuan asal-usulnya hasil tindak pidana? Contoh yang saya berikan, misalkan kalau pelaku memiliki rekening secara lazim itu ke rekening pelaku terlebih dahulu, karena akan tercatat apa yang dikirimkan oleh pengirim ke pelaku yang menerima. Namun ketika hal tersebut tidak dipilih menjadi sebuah transaksi, justru pelaku ingin langsung ke pihak ketiga, kami melihat di situ ada keinginan pelaku menjauhkan uang yang dikirim di mana ia mengetahui atau patut menduga berasal dari hasil tindak pidana. Oke, berarti ini yang saya tangkap dari ahli dari tadi menyampaikan, berarti harusnya ditransfer ke rekening pribadi gitu ya? Nggak boleh ke orang lain, walaupun ke orang lain itu atas nama Nikita Mirzani gitu, let's say.
dalam sebuah kasus itu bisa saja terjadi. Itu haknya dari penerima. Namun majelis bisa menilai nanti di penghujung izin majelis apakah pola transaksi yang dipilih itu benar-benar sebuah keharusan atau keterpaksaan atau sengaja dipilih agar tidak terlihat asal usulnya dari hasil tindak pidana, yaitu membayarkan ke pihak ketiga. Ya itu sengaja dipilih karena sepakat Pak yang ahli. Jadi saya pikir sudah jelas sejak tadi ya. Kalau memang itu ada suatu tindak pidana untuk disamarkan, maka tidak diterima sendiri melainkan ke pihak ketiga. Tetapi manakala ada sepakat kok dikirim ke pihak lain, ini artinya ada ketidaklanjutan, kan sudah seperti itu ya. Silakan pertanyaan yang lain, sudah jelas itu sudah tadi ya. Kalau rekening sendiri nggak ada PPU gitu ya? Ya nanti Ya. disimpulkan Baik, ya. baik, terima kasih yang mulia. Satu lagi terakhir yang mulia. Menurut pendapat ahli, jika seseorang menggunakan uang hasil kerja tersebut untuk membeli aset rumah atas nama pribadi, apakah unsur menyamarkan harta kekayaan itu terpenuhi? Baik, terima kasih. Yang dilihat bukan apakah nama pribadi atau bukan. Pilihan transaksi tadi. Apakah ia terang benderang menerima? Apakah dia tidak ingin terang benderang menerima? Dalam hal ini tidak ingin dikirimkan ke rekening yang bersangkutan. Demikian. Ya, apapun pertanyaannya jawabannya akan sama ya mulia. Jadi terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik ya, ahli yang secara umum pengembalian uang yang diduga